Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pendamping Sosial Project dengan Muhid di sini. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk mengajukan ataupun menyanggah si penerima bantuan yang sudah tidak layak lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Oke sahabat, jadi pemerintah telah mengeluarkan aplikasi seperti ini ya aplikasinya, dan proses pendaftarannya pun lumayan susah karena kita harus mempunyai KTP, kartu keluarga ya, dan pendaftarannya itu harus berurutan dari mulai mengisi kartu keluarga, nomor NIK, nama, nomor HP, sampai ada foto selfie bersama KTP dan juga foto KTP itu sendiri. Selanjutnya login. Dan itu belum tentu langsung aktif kepesertaannya atau akunnya itu langsung aktif. Jadi kita harus menunggu balasan dari Pusdatin. Setelah ada balasan dari Pusdatin mengatakan bahwa akun Anda telah terverifikasi, sehingga kita bisa login untuk membuka aplikasi. Dan di situ kita fitur pertama dari aplikasi itu adalah untuk mengecek bansos. Jadi untuk penerima bantuan itu penting untuk memiliki aplikasi itu, karena di situ kita bisa melihat prosesnya, atau sudah diproses atau sudah cair. Begitupun juga bantuan sembako atau BPNT. Jadi itu sebetulnya dan juga BST ya. Dan di sini ada 3 bantuan yang bisa bisa dilacak melalui aplikasi cek bansos itu. Terus ada fungsi lain dari aplikasi cek bansos itu ya, dimana kita bisa mengajukan keluarga atau kenalan yang memiliki kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Contoh ya, keluarga tersebut masuk sebagai kategori prasejahtera, di mana pekerjaannya tidak jelas, anak-anak sekolahnya terlantar ataupun belum sekolah, sekolah pun biayanya kadang ada kadang tidak menentu, seperti itu ya. Itu bisa kita ajukan untuk menjadi calon penerima bansos. Ya otomatis kita harus mengisi nama, alamat ya dengan identitasnya dan lain-lain, terus alasannya kenapa kita merekomendasikan keluarga itu untuk diajukan untuk menerima bantuan, seperti itu ya. Pasti ada alasannya seperti itu. Sebagai contoh, saya memasukkan data ini karena seperti ini, bla bla bla, alasannya seperti ini. Jadi seperti itu sahabat, saat kita mengajukan data baru ke Kementerian Sosial melalui aplikasi cek bansos. Dan kita juga bisa mengkoreksi dari data bansos itu sendiri. Contoh, si A ini penerima bansos PKH, sembako, contoh ya. Setiap bulan sembakonya cair, setiap 3 bulan sekali itu PKH-nya cair, sedangkan dia sudah memiliki kendaraan. Contoh ya, motornya 2, ada mobilnya, sawahnya luas, rumahnya sudah bagus. Kemungkinan itu adalah human error dari si data bansos, sehingga kita bisa mengkoreksi dengan melakukan penyanggahan data. Jadi data itu kita sanggah, yang penting jelas, karena di cek bansos itu kita bisa mendeteksi data itu sampai di tingkat desa. Jadi jelas itu desanya apa, namanya siapa, seperti itu ya, umurnya berapa. Jika kita sudah yakin bahwa si data ini miliknya si A contoh, dan dia sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan, bisa kita ajukan sebagai penyanggahan data untuk dinonaktifkan dengan alasan seperti itu ya. Contoh, motornya ada 3 atau 4, sawahnya luas, atau punya gedung walet, sehingga itu akan menjadi rekomendasi Kementerian Sosial untuk mengevaluasi si penerima bansos ini apakah masih layak untuk menerima bantuan atau tidak. Jadi di sini peran masyarakat luas itu penting sekali untuk mengoreksi data yang sudah berjalan, dan kemungkinan banyak laporan ke grup-grup yang dikelola oleh pendamping ataupun yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Itu laporannya tidak jauh berbeda, yaitu tentang pengaduan. Si A layak dapat bantuan, tidak pernah dapat bantuan. Si A sudah kaya tapi tetap menerima bantuan. Ya, sekarang dengan adanya aplikasi ini, masyarakat luas bisa mengoreksi data melalui namanya sanggahan, ataupun mengajukan data baru kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi cek bansos dengan cara
pengajuan seperti itu ya. Jadi kita bisa merekomendasikan orang untuk masuk ke dalam data DTKS melalui cek bansos itu ya dengan usul. Nah, dan juga bisa kita menyanggah. Kita sanggah data yang sudah berjalan ya dengan data-data yang real seperti itu, karena kita tidak bisa juga ya si A ini ternyata masih miskin tapi kita paksa untuk bantuannya berhenti dengan kita mengisi hal-hal yang hoax atau yang palsu. Itu juga tidak bisa, karena otomatis Kementerian Sosial juga tidak serta-merta langsung meng-cancel bantuan, langsung menerima seperti ya. Ada namanya proses validasi atau pengecekan kembali apakah data yang disanggah ini atau data yang diajukan ini sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Karena standar untuk menerima bansos itu setiap program memiliki standar yang berbeda-beda sesuai dengan desil ya, desil 1, 2, 3, dan 4, dimana desil itu jelas mewakili dari status kepesertaan di program bansos pemerintah. PKH untuk desil 1 ya, dan juga ada desil 2, desil 3, desil 4. Dan desil 4 itu sudah sewajarnya saat dia bantuannya berhenti, karena memang kondisi di desil 4 itu sudah kategori masyarakat sejahtera seperti itu. Jadi seperti itu sahabat sosial, penjelasan kami tentang alur pengajuan sanggah dengan usul di aplikasi cek bansos. Untuk tutorial step by stepnya nanti kita akan buat lagi di video di channel ini ya, videonya kita akan buat setelah verifikasi akun kami itu diterima oleh Pusdatin, karena kita masih menunggu. Nah, nanti kalau kita sudah diverifikasi mendapatkan balasan, kita akan membuat tutorial mengajukan ataupun menyanggah data untuk selanjutnya dilapor ke pemerintah melalui aplikasi cek bansos. Karena jangankan di wilayah tempat sahabat sosial ya, di tempat kami pun ada di mana kondisinya betul-betul membutuhkan bantuan, namanya tidak ada di dalam DTKS, dan kami pendamping PKH itu tidak bisa mendata, betul-betul tidak bisa mendata, dan juga tidak bisa meng-cancel data yang sudah ada, tidak bisa. Maka di sini kita hanya berusaha seperti itu ya, supaya bantuan dari pemerintah dalam hal ini PKH itu bisa tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu sesuai dengan visi pemerintah. Setelah adanya bantuan ini, keluarga-keluarga yang diberikan bantuan bisa lekas sejahtera dan bisa mandiri seperti itu, dan program menjadi program yang berhasil menjalankan visi dan misinya. Mungkin seperti itu sobat. Jangan lupa untuk mampir kembali dengan cara ketik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita masih bisa ngobrol dan berbincang lagi di channel ini. Mungkin sekian dari kami, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.